Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Nah, ini adalah topik terakhir ya. Jadi secara umum saja saya akan bercerita mungkin tentang perekonomian Indonesia khususnya dan mungkin ada manfaat bagi Bapak Ibu sekalian nasabah BCA tercinta. Nah, kita akan memasuki, mungkin kemarin Pak Raden Pintas sudah sampaikan juga kondisi global ya. Kita lihat di sini perbankan, SVB kemarin dan Signature Bank dan beberapa bank lagi di Amerika menghadapi permasalahan, mismanage, tidak memperhitungkan risiko. Ya mereka invest pada waktu bunga rendah, sehingga pada saat bunga naik, dana pihak ketiga terpaksa dinaikkan, sedangkan investmentnya long term, terpatok, negatif income. Ya, jadi ini salah satu yang meresahkan. Berdampak sampai kepada Credit Suisse juga terkena ya gejolak itu. Tetapi untunglah sekarang agak mereda, UBS took over Credit Suisse. Deutsche Bank sempat tergoyang-goyang sedikit, harga sahamnya jatuh, tetapi mungkin sudah diperbaiki lagi sehingga kembali. Nah kemudian PHK. Nah PHK ini kita tahu, di mana-mana di dunia sesudah COVID-19 ekonomi lesu. Karyawan banyak yang di PHK, industri banyak yang menutup atau mengistirahatkan mereka punya bisnis ya. Tetapi syukur juga pada saat itu awalnya banyak sekali fintech company. Mereka memperkenalkan suatu metode bisnis yang lain. Ada e-commerce. Dulu orang dagang biasa secara fisik offline datang ke mall, ke toko, belanja. Nah mereka bikin platform bisnis untuk itu. Merebak. Kebetulan pada saat COVID-19 kita tahu orang terpaku, terpenjara di rumah masing-masing kan. Mau ngapain? Repot, nggak bisa kemana-mana, takut kemana-mana pun. Apalagi kalau belum divaksin ketika itu. Nah mereka tetap bisa belanja. Belanja e-commerce dan hoki juga bagi orang-orang yang nganggur. Bisa nyewa motor, punya motor dia bekerja, nganter-nganter barang. Karena belanjanya e-commerce, tapi kan fisiknya tetap harus ada pengiriman. Nggak mungkin ada drone gitu, melayang-layang di udara dikirim, belum ada gitu. Jadi tetap si tukang gojek. Ini lumayan menambah. Fintech juga kita tahu pada waktu itu banyak sekali startup bermunculan. Dan banyak yang berhasil, bukan nggak berhasil ya. Banyak yang menjadi unicorn. Tapi jangan lupa ternyata sesudah begitu banyak yang masuk dalam startup bisnis yang jadi popcorn juga lumayan banyak. Nah itu yang kita sedih ya. Tetapi nggak apa-apa, saya pikir kalau nggak ada yang berani seperti ini kan kita tidak bisa seperti sekarang nyaman dalam membeli apa-apa ya. Meskipun banyak korban popcorn, nah mereka itu kena PHK. Sama juga seperti di Eropa juga lagi susah kerja. Amerika juga saya pikir ya nggak tahu lah, Amerika kelihatannya masih lumayan lah. Nah kemudian ketegangan politik. Ya kita tahu Soviet dengan Ukraine, kemudian China dengan Taiwan hampir terjadi gesekan. Saya nggak tahu siapa yang sengaja mau mengadu China dengan Taiwan, tetapi untunglah mereka bisa mengendalikan diri tidak sampai terjadi benturan yang berat ya. Tetapi dampak daripada Ukraine dan Soviet, kita tahu bahan bakar meningkat. Pada saat COVID, ya ini kayak orang jatuh, ketimpa tangga, kepleset juga gitu ya. Bayangkan pada saat itu memang delivery barang-barang susah kan pada masa COVID. Kita tahu kontainer kadang-kadang one way aja. Bisa kirim barang pulangnya kosong. Harga kontainer waktu itu naik setinggi langit. Plus komoditas juga naik, kemudian bahan bakar juga naik, semua naik menyebabkan dunia dihadapi inflasi yang luar biasa. Dan kita ingat bahwa Amerika sempat kalau tidak salah di atas 9% inflasi. Indonesia syukur kita pada saat itu kita masih bisa mengendalikan hanya di sekitar 5-6%. Dan ini sejarah, biasanya Indonesia yang rekor. Kalau kita 13-14, Amerika di bawah jauh. Itu terbalik pada saat itu ya. Nah, ketegangan geopolitik ini menyebabkan juga secara ekonomi di dunia
mengalami problem, kesulitan-kesulitan. Nah, kalau kita lihat gara-gara tadi inflasi tinggi di Amerika, datanglah Mr. Fed. Ya, Fed menaikkan suku bunga tidak tanggung-tanggung sampai 5,5%. Ya, kita lihat tadinya suku bunga di Amerika itu relatif tidak terlampau tinggi, rendah sekali bahkan ya. Tetapi dengan adanya Fed menaikkan bunga secara drastis cepat. Saya ingat kalau tidak salah dari tahun 21 atau 22 ya. Itu dari bulan Maret, April mereka sudah menaikkan bunga. Padahal rupiah itu baru bulan Agustus ya mulai ikut naik. Nah sampai sekarang kita lihat bahwa di Amerika itu naik sampai 5,5, kita hanya 2,25%. Nah ini kita lihat bahwa sesuatu hal yang juga memberatkan ya ekonomi dunia. Karena kalau Amerika menaikkan suku bunga pasti negara-negara lain terpaksa, kecuali Jepang. Jepang kalau orang Chinese bilang auban, mereka tahan pokoknya kagak mau naik bunga. Sampai sekarang pun dia tidak naik bunga. Tapi kita lihat mata uangnya. Yen itu dari tadinya sekitar 100, sekarang 145. 45% depresiasi dari yen, kasihan. Tetapi ya mereka sampai sekarang tetap konsisten mempertahankan policy itu. Nah kemudian kita lihat juga itu semua menyebabkan perlambatan global. Bayangkan cost of goods sold dari hampir semua industri meningkat. Karena tadi dari bahan baku meningkat, cost meningkat, dari bahan bakar meningkat. Dan ini menyebabkan harga jual meningkat. Padahal kita tahu PHK massal di mana-mana. Ini kan suatu hal yang negatif-negatif. Itu menyebabkan perlambatan global. Jadi kita mau mengulang kembali basic kenapa sih saat ini seperti ini. Ya. Nah nanti saya akan lebih kepada, nah ini tadi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ya. Kita lihat betapa bunga di Amerika meningkat dan rupiah yang yang di atas itu adalah rupiah, di bawah adalah Amerika, meningkat begitu pesat, hampir nyundul boleh dikatakan. Boleh dikata dari 0,25 menjadi 5,5. Beda hanya 0,25 dengan rupiah ya. Dan ini saya pikir merupakan suatu dilema. Dan nah ini juga penting terutama untuk orang-orang nasabah yang ngincer bond. Ya karena apa? Bunga selalu terbalik dengan bond. Harga ya. Kupon daripada bond dengan harga daripada bond itu akan selalu terbalik. Kalau bunganya naik, maka harganya turun dan sebaliknya. Nah, kalau kita lihat ke depan, tapi ini hanya untuk orang yang tanda petik punya uang nganggur jangka panjang ya. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita mulai mengakumulasi sedikit-sedikit. Ya, karena pada saat bunga sekarang naik, harga bond itu relatif turun dibandingkan sebelumnya. Ada kesempatan Anda untuk hold. Karena ya ini keyakinan saya ya bahwa bunga tinggi ini nggak akan 5-10 tahun lagi. Rasanya 2 tahun ke depan, 2,5 tahun ke depan akan mulai ada koreksi. Nggak mungkin bunga terus tinggi seperti sekarang. Pasti ada sedikit koreksi. Dan pada saat koreksi kan bunga turun, harga bond naik. Kalau Anda mau take profit silahkan. Kalau Anda mau menikmati bunga tinggi. Karena sekarang yieldnya sedang tinggi-tingginya. Masih ada kemungkinan ya, ini catatan ya, kita masih expect September. September itu Amerika masih ada kemungkinan ya menaikkan bunga. Tetapi sesudah itu rata-rata ekspektasi pasar adalah akan stop, akan ditahan, akan dilihat sampai tahun depan. Ya, nah sesudah kalau inflasi itu sudah mencapai 2% di Amerika atau mungkin 2 lebih dikit lah ya. Sama teman cincai lah di situ ya. Nah disitulah mereka akan sedikit-sedikit akan menurunkan bunga. Kenapa? Karena KPR, Bapak Ibu yang beli KPR di sini kan masih murah. Di sana tanya Pak Haryanto, 7,5% untuk yang 30 tahun. Ya jadi bayangkan di Amerika KPR sampai 7,5% ya. Mungkin kalau lebih short ya lebih murah sedikit ya. Tapi masih relatif mahal boleh dikata ya. Jadi ini nggak mungkin bertahan lama. Dan juga kalau Bapak Ibu lihat, industri.
industri mana yang tidak ada pinjaman? Pasti punya pinjaman. Kalau cost of production naik, harga tenaga kerja naik. Nah, bagaimana dengan mereka punya cost kalau interest rate juga tinggi? Ya ini double blow boleh dikata ya. Jadi memang akan memberatkan kalau bunga tinggi jangka panjang. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita. Nah, ini hal yang kita patut bersyukur karena kita tertolong dengan ekspor. Nanti saya sampaikan sedikit ya, kenapa sih untungnya ekspor kita. Tetapi yang di sini yang kita lihat bahwa ekspor secara total hanya 20,2% ya, dibandingkan dari domestik produksi, konsumsi domestik 53,3%. Itulah kita bersyukur di Indonesia dengan 260 juta jiwa manusia, maka kekuatan produk dalam negeri kita tuh masih bagus. Meskipun sebagian ada juga lah barang-barang impor, tetapi kekuatan ini sangat baik dalam arti bahwa produksi dari perusahaan-perusahaan itu akan terus berjalan. Apalagi kita bersyukur daerah-daerah wisata sekarang seperti Jogja, Bali, ya, Lombok dan beberapa tempat lain mulai kelihatan turis-turis berdatangan. Hanya yang belum datang dari China dan dari Jepang. Jepang kita bisa tahu depresiasi 45%, ya bayangkan buat mereka datang ke Bali jadi mahal. Ya, kalau orang kita, Anda tentu sering traveling ke Jepang itu rasanya lebih murah karena depresiasi 45% yen itu dibandingkan sebelumnya. Nah, tetapi ini membuktikan bahwa sebenarnya domestik produk kita itu kuat. Ini sangat membantu ekonomi kita. Maka kalau kita lihat secara umum, middle up class di Indonesia luar biasa. Middle up class, ya kalau di lower class kadang-kadang kita masih merasakan karena tadi ada PHK, ada kekurangan pekerjaan, mereka tuh tetap mengalami income buying power berkurang. Nah, tetapi kita bersyukur yang sebelah kiri kalau kita lihat, apakah dengan ekspor saja itu positif dampaknya kepada ekonomi kita? Ya, kenapa? Pertama dolar. Meskipun tidak semua dolar ekspor itu dicairkan menjadi rupiah, ya. Jadi eksportir dolar itu banyak yang masih memparkir dananya di luar negeri, ya. Tapi sebagian pasti mereka akan masukkan ke Indonesia, ya sedikit banyak. Paling tidak menambah cadangan Bank Indonesia. Makanya beberapa bulan yang lalu kita lihat cadangan BI itu 144 billion dolar. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Sebab itu menjawab pertanyaan kenapa so far rupiah itu bisa cukup terjaga. Ya kita paling kuat memang 14.200, sebelumnya waktu Covid sempat 16.000. Kemudian BI menintervensi, ini adalah hal yang biasa. Kalau BI mempunyai kapasitas dolar cukup, mereka akan berani intervensi pasar untuk menstabilisasi kurs dolar. Sebab itu kita lihat dari 16.000 sempat menguat sampai 14.200. Kemudian mulai melemah lagi tapi melemahnya sampai 15.200. Mungkin berapa? 8-9% mungkin ya dari 14.200 nih ekstrim. Year to date itu hanya kalau tidak salah hanya 3% tahun ini ya. Jadi ini sangat beruntung ekspor ini dan persediaan BI ini cukup untuk menjaga stabilitas daripada dolar terhadap rupiah. Kedua, ya kalau kita lihat ya, ke mining, industri, ke perkebunan, memang mereka udah mulai kontrol segala macam pakai drone, pakai apa ya. Tetapi tenaga kerja tetap nggak bisa dihilangkan. Nggak ada perkebunan yang nggak ada tenaga pekerjanya, pasti butuh pekerja. Nah bukan hanya pekerja, di pertambangan misalnya ya. Habis gali hasil tambang kan perlu transport. Dibawa ke pelabuhan, pelabuhan ada pekerja-pekerja pindahkan ke tongkang-tongkang. Tongkang juga ada supirnya. Ini semua tenaga kerja. Lumayan. Kalau kita lihat daerah-daerah pertambangan, perkebunan itu Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ya. Di daerah ini ekonomi cukup kuat perkembangannya, terutama di lower segment karena hal tersebut. Nah, karena pekerja-pekerja daerah setempat tidak cukup, maka mereka banyakkan ambil dari Jawa. Nah ini adalah income distribution yang lumayan. Karena mereka kan mengirimkan keluarga-keluarga di Jawa. Mereka pakai untuk berbelanja. Nah ini sedikit banyak menolong. Kenapa pasar domestik kita itu masih cukup besar. Ada tambahan injeksi
yang diperoleh dari sini. Ini adalah hal yang positif. Nah, kalau kita lihat kurs, salah satu juga kenapa kurs relatif terjaga. Kepemilikan asing pada utang pemerintah hanya 15,6%. Nah, jadi ini berarti cukup rendah dibanding yang masa lalu. Sehingga saya bonds yang dimiliki asing sebelum COVID itu mencapai 40-an persen. 34 atau 40%. Sekarang turun hanya sekitar 15,6. Jadi ini pun merupakan salah satu kekuatan kita bahwa rupiah itu cukup kuat. Tetapi ya kita harus selalu waspada karena rumus daripada depresiasi mata uang satu negara, ini buat kita pengetahuan umum ya, adalah diferensial dari inflasi. Basicnya itu. Jadi kalau misalnya Indonesia masa lalu ya, inflasi kita 10, 8, 9%. Amerika 2%, 1,5%. Hitung, perbedaan 8,5%. Dikumulatifkan pada satu titik tertentu, maka akan terkoreksi sebesar perbedaan inflasi. Itu basic ya, prinsipnya adalah seperti itu. Namun dalam sehari-hari tentunya kita harus memperhitungkan arus investment asing. Kemudian supply and demand di pasar, ini tentu mempengaruhi harga daripada kurs tersebut. Karena ini sama seperti supply and demand, yaitu hukumnya adalah itu. Tetapi basicnya adalah, maka kenapa dari tahun 70-an, rupiah selalu terdepresiasi. Tidak pernah, ya apresiasi paling dalam 1-2 bulan, kemudian terdepresiasi lagi. Karena tadi fundamental rupiah itu kalah dengan Amerika, kalau kita kumulatifkan ya. Nah sekarang ini terbalik, tapi berapa lama bisa bertahan seperti ini? Teoritis ya saya katakan kembali, di luar supply and demand, harusnya rupiah itu menguat, harusnya. Tetapi ya kita tahu banyak faktor lain di luar itu yang mempengaruhi daripada kurs itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Ini proven bahwa indeks penjualan retail itu cukup bagus. Ini kalau kita lihat kenaikannya. Dan indeks transaksi belanja di BCA juga kita coba monitor. Ya, jadi ini positif ya. Jadi ini satu hal yang baik sekali menurut saya. Nah kemudian kenaikan kredit. Kenaikan kredit juga tahun 2021 ya ini kan baru saja ada suatu pemulihan. Tentu pada saat itu tidak bisa back to the normal ya. Masih kita lihat hanya 4,9%. Tapi tahun 2022 sudah mencapai 11,6%. Satu tahun penuh. Nah tahun 2023 9,5%. Tapi dengan catatan ini bulan Mei 2023. Dan Mei itu habis lebaran. Memang ada sedikit lebih tinggi dari normal average ya. Jangan di extrapolate, oh kalau gitu nanti bisa jadi 15. Enggak begitu rumusannya ya. Karena sesudah lebaran ekonomi akan biasanya lebih lesu. Jadi economic cycle di Indonesia kalau kita mau lihat, itu selalu Desember. Kalau bicara kredit Desember paling tinggi dalam setahun. Kemudian di first quarter, di bulan Maret biasanya tendensinya turun. Kenapa? Ya kita tahulah akhir tahun banyak nasabah minta untuk tambahan-tambahan kredit, untuk keperluan pajak dan lain-lain. Jadi ada suatu ekstra ya terjadi di akhir Desember. Tetapi di Maret itu back to normal. Kemudian akan naik lagi menjelang lebaran. Ya, sebab itu kuartal kedua biasanya lumayan. Tapi karena lebarannya agak cepat, maka mungkin kuartal keduanya itu masih paling enggak balik ke angka Desember 2022 sebelumnya ya. Tapi kita expect bulan September itu sudah mulai menggeliat dan biasanya bisnis cycle itu di akhir tahun, kuartal keempat biasanya itu meningkat dengan cukup tinggi ya. Kita harapkan ini bisa membantu perkembangan kredit karena untuk Indonesia ini juga sedikit mungkin saya perlu sampaikan, ketersediaan likuiditas di pasar itu penting. Kenapa? Kalau likuiditas itu agak ketat, maka perbankan akan mulai menaikkan suku bunga. Sekarang sudah naik sebenarnya, tetapi kalau kita lihat masih dalam batas-batas bisa ditoleransi. Nah, kalau dana pihak ketiga itu naik biayanya, bunga kredit pasti naik. Ya. Nah kita bersyukur kalau likuiditas ini masih banjir cukup di pasar, maka
hal itu akan menyebabkan interest rate juga tidak terlalu akan cepat naik. Sebab itu BI cukup percaya diri sampai saat ini di tahun 2023 ini dipertahankan ya, tidak dinaikkan lagi. Nah, karena ini sangat baik. Ya, ini dilematis ya bagi petani bunga khususnya yang suka deposito apa ya, ini menyenangkan ya. Tetapi bagi yang kredit bank, saya yakin Bapak Ibu semua ini mix ya, ada pengusaha bunga juga, ada juga pengusaha benar-benar gitu ya. Nah, ini kan dua, ada untung ada rugi ya. Itu adalah untuk kredit. Nah, DPK, kalau kita lihat DPK sejak COVID, boleh dikata pada saat itu transaksi berkurang, spending orang tuh berkurang. Tetapi pada tahun itu masih tahun 21 ya, 22 itu mulai kelihatan aktivitas back to normal. Kita lihat mall-mall sudah mulai dibuka, aktivitas bisnis, airlines mulai operation, hotel-hotel mulai dibuka. Sebab itu agak seret sedikit. Kalau di sini tabungannya masih banyak nih. Jadi ditabung semua di bank. Kemudian di 2022 kita tahu bunga juga makin naik. Sehingga untuk taruh di deposito dan di tabungan serta giro itu hitungannya makin kenceng. Ya, sehingga orang banyak alternatif lain. Ya, alternatif lain itu seperti SBN, ada Indon yang dalam bentuk dolar, ada reksadana. Tapi jangan khawatir, BCA juga sedia ya Ibu Yofi, siap ya untuk menawarkan produk-produk itu. Sekalian jualan untuk itu ya. Itu penting karena kita harus memang mencoba membuat suatu pembedaan ya. Tetapi tolong diingat juga bahwa kebutuhan Anda yang tahu. Ya, jadi kalau menempatkan dalam investasi yang jangka panjang, memang bunganya pasti lebih tinggi, kuponnya pasti lebih tinggi. Namun ada juga kekhawatiran bahwa kalau tiba-tiba Anda membutuhkan cash flow, Anda harus jual, ya itu tergantung harga market. Jadi di awal kita harus memberi penjelasan yang cukup jelas kepada para nasabah. Jangan mereka in the trap pada saat mereka sudah invest yang jangka panjang, bunga tinggi, tetapi baru setahun kemudian butuh uang. Jual, market itu tidak bisa dijamin. Bisa naik, bisa turun, bisa mengalami kerugian. Ini Anda harus betul-betul juga menyadari. Produk-produk itu sendiri tentu kita akan selalu siapkan sesuai dengan risk appetite Anda sendiri. Itu bicara DPK. LDR, nah ini yang tadi saya katakan, ini menentukan bagaimana dana itu likuiditasnya di pasar. Ya, untuk BCA kita relatif cukup rendah, 82,1 artinya BCA cukup liquid. Kalau kita lihat beberapa bank lain itu ada yang sudah 90, ada yang mencapai 95 ya. Nah, kemudian kita lihat juga non-performing loans. Ini salah satu yang penting. Bank bisa punya profit yang gede, besar, tinggi, kredit growth juga tinggi. Tetapi kalau NPL-nya ini jelek, ya banyak yang macet, ini akan langsung menggerus profit daripada perbankan. Nah, kita lihat bahwa NPL di Indonesia ini cukup terkendali. NIM kita juga relatif masih cukup tinggi, 4,9 ya tahun 2023 ini. Nah, kalau dikatakan NIM tinggi ya memang tinggi sih. Karena memang perbankan biasanya menghitung juga risiko dan di samping NIM ini ada biaya overhead. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Kalau biaya overhead itu mungkin merupakan biaya yang harus dikeluarkan bank untuk operasional. Ada beda. Bank yang hanya punya produk deposit itu overheadnya relatif lebih kecil daripada bank yang harus menyediakan giro dan tabungan. Kenapa? Karena bank harus menyediakan uang tunai. Ya, uang tunai ini mutlak kita harus siapkan untuk nasabah. Karena namanya KASA, current account saving account, anytime orang datang dan perlu cash. Dan itu harus disediakan oleh bank. Ini pertama duit mati. Kedua operasional cost-nya juga luar biasa. Harus sediain kasir, harus sediakan orang, ngitung duit. Untung sebagian Pak Arman udah invest di robotik kita ya. Untuk cash-nya itu sudah diinvest. Tetapi tetap aja namanya cost, overhead cost. Untuk yang menyediakan dana tunai ini akan jauh lebih tinggi. Nah itulah sebabnya NIM itu perlu besar untuk mengabsorb ini juga.
Kemudian modal. Nah, kalau modal jangan khawatir lah. Permodalan di Indonesia perbankan rata-rata bagus, bahkan BCA mencapai 29 kalau saya tidak salah. Ya, ini kita lihat khusus BCA sendiri, karena Anda adalah nasabah-nasabah BCA, istilahnya tiada dusta di antara kita, jadi kita buka aja data-data dan ini juga data publik. Aset kita naik 7,3%, third party fund 6%, seperti yang tadi saya katakan, karena kita bersaing dengan suku bunga tinggi, maka itu kasa kita memang agak lebih berat untuk berkembang. Dan catatan juga sebelumnya, tadi saya katakan bahwa tahun-tahun sebelumnya fintech itu growth-nya kuat, termasuk kripto dan macam-macam hype transaction. Dan itu pada waktu itu luar biasa. Juga kita ingat sempat satu saat retail saham meledak luar biasa seiringan dengan kripto ini. Ada robot, ada kripto, ada retail saham. Pada saat itu perputaran uang luar biasa. Sebab itu memang waktu itu third party funds tinggi. Saat ini dana-dana itu agak banyak berkurang. Sebab itu juga akan lesu dan ekonomi juga belum kembali back to normal. Nah, kasa kita hanya 5,7%, ya. Loans kita naik 9% sampai dengan Mei tadi, dan net profit kita naik 34%. Kemudian, nah ini juga salah satu gambaran ya. Saham itu adalah investasi yang high risk, harus kita akui. Tetapi kalau kita lihat, saham itu tidak bisa jangka pendek. Ada orang yang memang hobi ataupun memang bisnisnya dia sell and buy. Ya dia monitor terus. Hampir mungkin tiap hari nongkrongin terus. Ya, ini mungkin bisa. Tapi kan Bapak Ibu sendiri punya bisnis sendiri, punya aktivitas sendiri. Nggak mungkin nongkrongin saham ini. Nah kita lihat, ini bukan promosi, hanya memperlihatkan. Dari tahun 2017 harga saham BCA, kalau dibilang pernah turun, pernah, ini turun. Ya April 20 nih kira-kira turun. Tapi sudah itu naik lagi kemari. Apa top di sini? Enggak, ada turun. This typical daripada saham. Tetapi yang penting trend line. Ini yang penting. Maka itu saya katakan saham ini harus jangka panjang. Tidak bisa saham itu kita harapkan naik dalam waktu jangka pendek. Kalau lagi hoki ya dapat gitu ya. Mana? Mungkin di slope ini ya. Tiba-tiba mungkin dalam beberapa bulan nih bisa naik tinggi misalnya. Tetapi tetap ada koreksi untuk bisa naik kembali. Jadi tetap ada up and down. Ya, jadi kalau invest saham Anda harus betul-betul istilahnya menyediakan dana yang cukup. Dan Anda harus betul-betul jangka panjang. Kalau mengharapkan profit jangka pendek bisa kecewa, bisa ya. Tapi bisa happy juga bisa gitu ya. It depend on you. Itu tergantung risk appetite Anda sendiri. Nah ini sedikit saja kita menghadapi pemilu. Ya sebentar lagi tahun depan. Nah banyak yang pesimis. Tapi kalau kita lihat ya, ini ada tetap peluang ya. Di mana peredaran uang, biasanya peredaran uang itu menjelang pemilu cukup volatile. Cukup banyak uang beredar. Dan biasanya kalau itu dimiliki oleh mereka yang level income rendah, itu di spending. Belum ada mikir untuk bayar. Kalaupun bayar utang gitu, bukan untuk menabung gitu, nggak ada. Lower level kebanyakan mereka adalah spending atau bayar utang gitu ya. Jadi mungkin ini kalau yang namanya spending itu pasti baik untuk bisnis. Nah ini yang kita harapkan bahwa pemilu itu tetap, dan kalau kita lihat kita sudah mengalami beberapa kali pemilu. Ya, jadi pengusaha itu relatif sudah mulai terbiasa ya untuk menghadapi pemilu. Memang menjelang pemilu tidak akan terlalu ekspansif. Tetapi untuk yang yakin bisnisnya meningkat pesat sesudah pemilu, this is a good time untuk invest. Karena beberapa properti dan lainnya itu harganya relatif lebih murah. Ini kesempatan untuk investasi ya. Untuk persiapan sesudah pemilu biasanya itu meningkat kembali. Tentunya Anda sebagai pengusaha juga bisa mempelajari hal-hal ini, mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, secara historis pendapatan di sektor real itu meningkat. Kita lihat di sini pertumbuhan pendapatan, kemudian ada juga capex ya, capital expenditure.
itu masih meningkat dengan cukup baik meskipun ada pemilu. Jadi up and down itu tetap ada. Yang penting sesudah pemilu itu keadaan bisa balik seperti semula, normal. Sehingga kita harapkan bahwa ekonomi Indonesia ini terus bisa terjaga dan pertumbuhan kita baik. Otomatis para nasabah bank juga happy kalau kita bisa stabil. Nah. Halo, selamat sore Pak Yahya. Halo Bro Hendrik. Senang Apa sekali kabar, Bro? dipanggil bro ini Pak. Lagi di mana nih Hen? Pak, ini kebetulan kan saya sampai lapangan golf. Terus lihat ada mobil Bapak di sini. Kelihatannya Bapak lagi golf ya Pak? Oh iya betul. Kenapa? Mau ikut join? Ayo silakan. Bisa, Datang sini. saya nanti bareng keponakan saya Rebecca ya Pak ya? Oh cewek ya? Keponakanmu? Ya Pak, sudah depan ini. Kami langsung masuk ya Pak ya? Keponakan atau keponakan? Keponakan ketemu gede Pak. Benar? Oh oke. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Yahya. Ayo kita main golf yuk. Halo. Halo Pak Yahya. Halo, hai. Ini keponakan Hendrik ya? Iya, sini iya. keponakan jalan sebelah sini Percaya. aja. Karena Hendrik tuh nggak mungkin ngebohong kan. Berdusta sih sering kan. Ya. Biasa kalau sama istri bilang keponakan Pak. Oh gitu? Iya. Istrimu nggak ikut sini kan? Enggak. Aman. Jadi gimana? Pak, ini kelihatannya ini kan sudah sore ya Pak ya. Berarti Udah kayaknya ini sore. hole terakhir ini Pak. Ya terserah kamu lah, atur aja sesuai skenario aja kita main. Kalau dibilang hole terakhir, oke, hole Iya, terakhir ini ya. kelihatannya oke. hole terakhir Pak. Ini Tapi part setahu 3. saya part 3 jarang ada hole terakhir. Oh, Tapi iya. di sini exceptional. Khusus, Ya, ya. khusus. Karena nasabah kita khusus semua yang datang. Karena demi keponakan. Demi keponakan ya. Biar Kebetulan belajar, Pak. Rebecca ini baru belajar driving Pak. Oh baru belajar. driving. Karena dia belum pernah turun jadi dia pingin lihat. Terus Iya, dia iya. bilang, ada Pak Yahya dalam. Dia bilang, wow itu katanya terdengar golfer luar biasa katanya gitu. Oh, katanya. Katanya Pak. Perlu dibuktikan. Nah, Perlu sekarang kita sekarang. buktikan itu, Pak. mana Ya. persiapan. Boleh, Kita coba Pak ya. Ini ya. Jadi saya ambil sendiri, kamu bukan caddy, saya yang ambil sendiri. Oh iya nggak apa-apa Pak. Iya. Saya Kalau yang ngambilin stick caddy biasanya. saya taruhin ya Pak. Mungkin, Pak. Oke. Pakai yang ini aja kali Pak ya. Oh itu aja. Soalnya skenario-nya nggak ada T Pak. Oh, gitu. Iya Pak. Ya udah. Oke Pak. Ya. Kemarin di briefnya pakai yang ini Pak soalnya. Saya tuh nggak terlalu jago, jadi jidat dijaga masing-masing ya jidat. Kalau bolanya nyasar hati-hati ya. Ya, mudah-mudahan kena sekali pukul. Iya Pak. Wow, tuh kan. Woi. Kencang sekali pukulannya Pak Yahya. Wow. Luar Hebat biasa. bener. Skenario-nya Hole in Mas, one. hole in one ya. Hole in Berarti one. ini hole in one Pak Wah, artinya hole in ya. one. Oh, berarti ini hole in one keberapa Pak? Katanya Ini yang pernah. ketiga. It- Ketiga. Ini yang ketiga Pak. Ketiga, Yang iya. pertama di sama Pondok kedua. Indah, kedua di Rancamaya, ini ketiga. Di mana nih? Tapi orang nggak percaya kalau saya bilang di Grand Indonesia ada 8 golok masalahnya. Kelihatan bohongnya gitu kan. Pak, Nah, tetapi gini, Ya. you tahu nggak? Apa yang kita belajar dari hole in one? Oh, Nah, biasanya ya. hole in one itu dapat hadiah. Bisa Iya. Mercy, bisa Betul. Lexus. Kemarin Mahal, nasabah kan? saya ada dapat 1M. 1M. Lalu dapat Lexus. Hmm. Nah, Bapak waktu hole in one 2 kali Nah, itu saya dapat dapat apa, Pak? tas bag golf doang waktu itu. Karena nggak ada, waktu itu nggak ada. Nah, jadi bagi yang terima hadiah itu luar biasa kan. Iya. iya. Tapi bagi penyelenggara, Iya. kalau sampai ada hole in one, keringat dingin. Ya Karena kan? bayarnya Untuk memitigate resiko itu harus Iya. apa? asuransi. Asuransi. Luar biasa. Ya, jadi asuransi itu penting ya untuk menjaga sesuatu yang nggak diperkirakan. Ini saya nggak perkirakan dah. Saya nggak tahu bahwa diatur hole in one, nggak percaya saya. tadi. Jadi ini bayangkan saya aja udah main dari tahun berapa ya? 2001 saya main golf. Baru 2 kali hole in one. Ada yang sudah sekian lama belum Belum pernah. pernah. Saya belum Ya, pernah Pak. Belum pernah, nanti. Nah, jadi itu manfaat dari asuransi. Ayo kita lanjut Ya, ngobrol. baik, Pak. Kita ngobrol-ngobrol, Pak, ya. Pak ya. Biar Mari, lebih. mari. Silakan Pak Yahya. Silakan. Ah, Pak, thank you. Yuk. Ya Pak. Saya ini sebenarnya masih tertarik juga ngomong hole in one sebenarnya.
Karena skenarionya itu awalnya nggak hole in one, tapi nggak tahu kenapa bisa hole in one, Pak. Idenya Pak Henry. Iya. Pak Yahya, ngomong-ngomong ini Pak ya, tadi kita bicara mengenai golf, ini sekarang kita bicara mengenai acara kita hari ini Pak. Kalau Bapak lihat sekarang kan kondisi ekonomi ini kan sedang bagus ini Pak ya. Ya, bagus. Ya, kalau Ya relatif ya, Ya, bagus relatif dibandingkan negara lain. ya, Kalau dibanding sebelum COVID ya kita masih belum terlalu bagus. Masih oke. Tapi kalau dibandingkan negara lain, oh Indonesia udah very oke, good gitu. ya. Kalau bagus kan berarti saatnya berinvestasi nih Pak. Betul sekali. Yes. Bisa kasih tip dan triknya Oh. kira-kira untuk kita nih Ya. Pak yang mau berinvestasi Pak. Investasi itu harus bijaksana ya. Ya. Kalau kita mempunyai suatu aset jumlah tertentu, harus kita belajar mengalokasikan. Kita lihat suasana makro, suasana mikronya di Indonesia itu bagaimana. Nah itu kita coba melihat portfolio kita tuh mau seperti apa. Mau banyak bondnya, mau banyak sahamnya, deposito jangan lupa karena anytime. Deposito short term, Yes. sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi kasa, kalau bisa cuan mendadak itu kenapa nggak sedia kasa terus gitu ya. Meskipun ya jumlahnya jangan terlampau banyak ya. Jadi memang itu penting sekali sebab itu kita topiknya kan cukup menarik di Iya. sini ya. Topiknya apa nih hari ini infinite, Pak? wealth. Oh, find your Your way to to infinite infinite wealth. Cari wealth. jalan untuk Cari infinite. jalan untuk infinite wealth. Iya. Luar biasa. Iya. Pak, saya jadi penasaran deh. Ya. Infinite wealth itu sebenarnya maksudnya kayak gimana sih Pak? Oh gini, kita yakin deh di semua ini yang hadir nih orkai semua, orang kaya katanya. Ya. Iya. Orang punya dana lah, nggak mungkin kalau nggak mungkin sama Ibu Yofi diundang kemari gitu kan. Pastilah ya. Nah, jadi kalau kita memiliki suatu aset tertentu ya, apakah aset ini hanya untuk kita sendiri masa ini? Ya. Ingat, di China bilang kaya 7 turunan. Ya. Nah, bayangkan. 7 Nggak usah 7 turunan lah. 3-4 turunan aja. Udah susah. Kayak Pak Arman tuh turunan ketiga apa keempat Pak Arman ya. Waduh. Wow. Jadi kalau bisa berkelanjutan harus ada trik-triknya. Pertama memang investment udah mesti. Kalau nggak duit nganggurin, uang Ya. tunai ditaruh di bawah bantal nggak akan berkembang. Betul. Ya, jadi harus Betul, invest. Pak. Nah kedua, proteksinya bagaimana? Terhadap kita sendiri harus Ya. sadar asuransi. Iya. Harus belajar mengasuransi kesehatan. Kesehatan itu harga yang tidak bisa dibeli. Kalau katakan, mohon maaf ya, sampai kena tumor tertentu yang ganas. Mau berapa triliun duit pun nggak bisa Nggak bisa. menyembuhkan. Iya. Betul. benar. Proteksi harus betul-betul hidup sehat. Ya. Nah hidup sehat bisa murah bisa mahal. Rajin olahraga, makan yang teratur ya. Tidur yang cukup, itu Ya. sebenarnya sudah cukup. Vitamin jangan lupa ya. Itu adalah bagaimana menjaga kesehatan. Tetapi apakah orang sehat semuanya pasti nggak sakit? Coba jawab. Enggak Ya, kan? enggak dong. Nah, jadi meskipun dijaga tetap ada sakit. Ya. Jadi ya. kalau sakit, ada sakit inap, ada rawat jalan, istilah, ada rawat inap. Rawat Ya. inap bicara rumah sakit. Rumah sakit nggak murah loh. Iya. Ya. Apalagi untuk Betul. bapak ibu yang high class boleh dikatakan. Ya. Itu nggak murah loh rumah Betul, sakit. betul. Jadi perlu ada suatu coverage untuk itu. Contoh ini contoh Ya, ya. ya, Bukan jualan, bukan promosi, bukan jualan. Enggak. Hanya kasih tahu itu aja. Nah, di samping itu apalagi Anda makin lama makin berumur, makin usia makin lanjut, Ya. harus berpikir masa depan. Anak-anak juga. Betul. Kalau Bapak Ibu yang punya bisnis ya coba ajarkan. Ini adalah suatu hal ya, mengajarkan dan berikan kesempatan anak melakukan kesalahan. Ada orang tua, sorry ya maaf, di sini sih nggak ada, tapi di luar sana banyak. Begitu anak salah, lu bodoh, lu goblok katanya, sini gue yang pegang lagi. Itu salah. Anak harus diberi kesempatan untuk berbuat salah, tapi itu diberi nasihat, dibenerin, ya, dibengkelin. Jadi benar, dia tahu. Dan kalau Anda berbuat salah, dibenerin, Anda akan ingat seumur hidup. Itu penting. Bukan hanya anak, karyawan juga begitu. Betul. Kita nggak boleh ngomelin karyawan kalau dia baru sekali lakukan kesalahan. Kasih nasihat, diberi petunjuk, dibekali. Ke depan dia akan ingat itu dan akan bagus. Jadi itu sangat penting untuk hal itu. Nah di Indonesia itu adanya hukum waris. Ya. Kita itu ada hukum waris. Nah saya dengar nih katanya di Wealth Management BCA tuh diberikan
sedikit pencerahan-pencerahan begini. Jadi lengkap. Kalau Semuanya. opor ayam tuh udah lengkap bumbunya semua gitu. Ya, Pak Yahya, kalau kita lihat tadi yang Bapak sampaikan itu kan di samping tadi bagaimana mengembangkan kekayaan, terus kemudian bisa diwariskan, perusahaan juga bisa sustain, ya sustain. Ya, kalau kita lihat Pak, kayak BCA ini kan sampai usia 66 tahun bertumbuh terus. Nah kemarin saya dengar Pak Lokeng Hong Pak sampaikan kalau kita dulu beli saham BCA waktu pertama kali Pak, 1,6 M ya ya. kayaknya. Sekarang itu jadi 300 miliar Pak katanya. Nah ini kan suatu yang sangat baik sekali. Nah menurut Bapak kira-kira apa yang BCA lakukan Ya. sehingga BCA bisa sustain seperti ini ya, ya mudah-mudahan nanti para hadirin yang berada di sini juga bisa ikut seperti halnya Ya. BCA gitu Pak. Ya kita saya pikir ya dari rekrutmen pertama ya udah coba seleksi orang yang berattitude baik. Ini kan kayak bibit ya, kamu mau nanam bibit. Itu pasti bibitnya nomor 1 bibit dulu itu. Ya. Salah bibit, wah tuh mau nanam jengkol tumbuhnya pete gitu kan. Nah, jadi Oh, iya. itu paling penting, best quality penting. Nah kemudian sudah menjadi karyawan, diajar, culture harus ditularkan, harus sabar, harus bisa work in teamwork ya. Jangan wah gue yang hebat, dunia hanya gue punya gitu. No, kita harus teamwork, saling menolong, saling membantu, Ya. saling mensupport ya. Apa di kepala di divisi, di wilayah ya. Ya. Jadi ini culture ini terus dan plus teknologi. Coba kalau dulu ya BCA, udahlah kita mah udah nyaman begini. Nasabah tuh udah nyaman begini, jangan diganggu gugat. Ya, Mereka udah ya. suka, mereka udah ngantri di cabang datang, kita diamkan. Wah, sekarang kita udah dilibas sama namanya bank digital dan lain-lain. Tapi kita bersyukur dengan Ya. digitalisasi kita kembangkan ya. Sehingga satset kalau anak muda bilang kan, Ya. itu bisa dikerjakan dengan smartphone. Ya. Sehingga sekarang 99,7% transaksi kita ini semuanya di luar cabang. Betul. Itu pun masih antri, Betul. itu pun masih prihatin, itu pun Betul. kita masih mencoba mengusahakan bagaimana mengurangi kepadatan di cabang-cabang kita. Ya. Ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, mungkin sekarang ini biasanya 1.250 kira-kira cabang. Kalau nggak kita lakukan itu bisa 3.000 nggak Iya, cukup betul. cabang kita ya. Dan transaksi kita dulu 10 juta, sekarang udah 140 juta per hari average. Jadi kan waduh kalau nggak digital ampun dah. Jadi ini penting bukan hanya payment. Kita punya My BCA. Ulangi apa namanya? My My BCA. BCA. Top Marco Top itu adalah feature baru yang kita keluarkan. Dan di dalam feature ini jangan salah ada namanya Welma. Wealth Management. Di situ Anda dengan mudah satset Anda mau beli apa aja, mau lihat posisi portfolio Anda berapa Ya. banyak, semua ada. Reksadana ada, Ya. bonds ada, semua lengkap. Ya. Dan Anda mudah membeli itu. Mudah Ya. menjual juga saya pikir ya. Jadi ini merupakan perkembangan teknologi. Kalau dulu kan harus ketemu CS kita, Iya. dijelaskan PB ya, private banker Ya. kita ya, cukup lama. Sekarang kalau sudah serius, kalau udah tahu tinggal beli. Kalau belum tahu silahkan tanya. Karena saran saya, produk wealth management itu adalah produk yang complicated, Anda harus tahu dan paham. Jangan hanya percaya, harus tanya detail. Dan PB kita harus bisa menjelaskan, ini juga PR untuk PB kita ya. Supaya any produk itu kita harus menjelaskan positif dan negatif. Setiap produk itu ada positif, ada juga negatif. Jadi kita harus benar-benar yakin waktu menjual dan pembeli juga harus mantap waktu membeli. Itu pasti berhasil. Nah, itulah salah satu keberhasilan BCA. Iya. Luar biasa Pantas Pak. ya. Iya pantas loh Pak, saya perhatikan ya BCA itu sangat fokus dalam mengembangkan solusi wealth Ya. managementnya. Nah tadi kan Bapak udah bilang Welma di My BCA gitu. Nah kira-kira ke depannya plan dari BCA itu apa lagi sih Pak? Ya, plan BCA tentu kita terus menghimbau ya para nasabah kita. Kita semua tidak bisa mengelak namanya usia. Ya, usia itu pasti setiap detik bertambah. Kalau dulu muda, waktu saya masuk BCA usia 33, sekarang udah 68. Udah tahu kan, jadi cukup inilah ya. Tapi kelihatan lama. masih kayak 40 Pak. Ya, terima kasih. Bonusmu nggak nambah loh. Nice try Pak Hendrik. Nah, itulah sebabnya tadi ya, harus memikirkan next generation, harus memikirkan
separation of asset, proteksi ya. Ini penting sekali. Ini dipaket semua dan BCA berusaha. Ya kita bukan perfect ya. Tidak minta maaf kepada para nasabah juga yang mungkin sedikit-sedikit pernah ada kecewa. Pastilah tidak ada gading yang tidak retak ya. Jadi kita pasti ada kekurangan. Tetapi kita mau try to improve. Coba terus memperbaiki ya. Kita harapkan bahwa ini bisa memuaskan para nasabah kita juga. Dan pada gilirannya mereka menjadi nasabah setia BCA. Saya pikir itu aja. Pak Yahya, kalau tadi kan Bapak sempat menyinggung menyangkut protection. Ya asuransi lah. Kalau saya ingat kalau ada teman yang jualan asuransi Pak, kalau telepon gitu Pak. Misalkan begitu angkat, pertama kan say hello dulu gitu ya. Oh kita komunikasi enak Pak. Begitu dia mulai masuk asuransi, besok dia telepon, kita bilang sibuk terus Pak. Ya, jadi pokoknya berusaha menghindar. Ya, baru aja dengar gini, oh ada teman tuh jualan asuransi, besok itu namanya udah ditulis gini, kalau dia telepon gak diangkat lagi Pak. Nah, kalau menurut Bapak, pandangan Bapak lah, ya ini kira-kira bagaimana Pak? Ya, sebenarnya tergantung orangnya. Ada orang yang memang welcome untuk semua hal-hal baru. Itu satu dari segi si nasabahnya ya. Ya. Kedua tetapi dari yang telepon juga, jangan hanya motivasinya mau jualan. Nih tolong teman-teman PB juga, bukan motivasi hanya jualan. Tetapi kita harus tahu kebutuhan nasabah itu apa. Apa yang cocok. You jualan ke umur 30, 50, 70, 60, beda. Betul. Produknya juga beda. Iya. You lihat daripada risk appetite nasabah itu. Sebelum ketemu nasabah Anda pelajari dulu gitu kan. Ini yang agresif, apa yang konservatif atau yang moderat. Iya. Ya, itu disesuaikan dengan produk-produk yang kita jual. Ya. Ya. Jadi kalau tadi ada telepon dan ternyata orang itu mendapat penjelasan yang bagus. Pak ini ada beberapa asuransi, Bapak sudah punya anak, punya cucu mungkin ya. Ya. Atau baru punya anak aja ya. Atau mungkin Bapak saya lihat nih mungkin agak lesu-lesu gitu ya. Mesti tambah vitamin gitu ya. Nah ini tawarkan produk-produk misalnya protection yang memadai dan dirasakan juga. Kan Anda pada waktu menawarkan udah tahu rekening si nasabah juga kan. Ya. Jadi kira-kira bisa tahu size-nya kayak apa. Jangan juga menawarkan yang di atas langit padahal saldonya kecil ya. Kecuali Anda bisa pancing, saya ada di Mandiri tuh bank sebelah saldo banyak. Nah itu boleh ditawarkan gitu kan. Jadi ya off the record. Tapi ya kira-kira gitu ya. Jangan langsung ditutup itu menutup kesempatan. Iya. Ya jadi kesempatan itu harus dimanfaatkan setiap saat. Nah kalau memang orang itu hanya menawarkan terus-terus ya nggak salah juga sih. Ada juga begitu memang. Hanya jualan-jualan gitu tanpa memberikan manfaat. Jadi jualan itu harus dengan manfaat. Ya. Ada do and don'ts kalau Anda menjual produk. Jangan hanya selling aja bisanya. Itu menurut saya. Wow, luar biasa sekali. Pak Yahya, ini kayaknya waktu sudah diminta untuk berakhir juga. Sebenarnya pingin ngobrol lama juga Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya. Ya kalau hari ini omongannya sangat insightful sekali. Ya kalau kita melihat wealth management ini kan bukan sekedar kalau kemarin tuh kelihatannya hanya ngejar aset kekayaan gitu ya. Tapi hari ini bagaimana kita bisa melihat kesehatan pribadi itu penting, bagaimana kita mewariskan, bagaimana proteksi dan sebagainya. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini bisa memberikan hal-hal yang berguna buat Bapak Ibu yang hadir bersama kita di sore hari ini. Iya. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya. Tunggu sebentar Pak Hendrik. Oh belum ternyata. Tahan dulu. Sebelum sesi ini berakhir, boleh dong Pak Yahya kasih statement gitu untuk merangkum 2 hari BCA Wealth Summit 2023 ini. Iya, dalam 2 hari ini kita berusaha melengkapi ya informasi yang menurut kita bagus buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Dan kita yakin BCA senantiasa di sisi Anda, namun pilihan terserah Anda semua. Iya. Terima kasih.